Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ketiga, Kain dan warisannya. Kamis, 14 April, kejahatan manusia. Bacalah Kejadian 4 ayat 17-24. Apakah warisan Kain dan bagaimanakah kejahatan Kain membuka jalan bagi meningkatnya kejahatan umat manusia? Cucu Kain, Lamek, merujuk pada kejahatan Kain dalam konteksnya sendiri. Perbandingan antara kejahatan Kain dan kejahatan Lamek bersifat instruktif. Sementara Kain tetap diam tentang satu-satunya kejahatan yang tercatat, Lamek tampaknya menyombongkan akan kejahatannya dan mengungkapkannya dalam sebuah lagu. Saat Kain meminta belas kasihan Tuhan, Lamek tidak tercatat memintanya. Sementara Kain dibalas 7 kali oleh Tuhan, Lamek percaya bahwa dia akan dibalas 77 kali, sebuah petunjuk bahwa dia sangat menyadari kesalahannya. Juga, Kain menganut monogami. Lamek memperkenalkan poligami, karena kitab suci mengatakan secara spesifik bahwa ia mengambil istri 2 orang. Intensifikasi dan pengagungan kejahatan ini pasti akan mempengaruhi generasi Kain berikutnya. Segera setelah episode kejahatan dalam keluarga Kain ini, ayat Alkitab mencatat peristiwa baru yang melawan tren Kain. Adam bersetubuh pula dengan istrinya dan hasilnya adalah kelahiran Set, yang namanya diberikan oleh Hawa untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah meletakkan benih lain menggantikan Habel. Nyatanya, sejarah nama Set mendahului Habel. Nama Set berasal dari kata kerja Ibrani ashit, atau aku akan mengadakan, sesuai Kejadian 3 ayat 15 yang memperkenalkan nubuatan mesianik. Benih mesianik akan diteruskan di garis keturunan Set. Ayat Alkitab kemudian memberikan catatan dari garis keturunan mesianik yang dimulai dengan Set, dan termasuk Henok, Metusalah, dan diakhiri dengan Nuh. Frase anak-anak Allah mengacu pada garis keturunan Set karena mereka dirancang untuk memelihara gambar Allah. Di sisi lain, anak-anak perempuan manusia tampaknya memiliki konotasi negatif, membedakan keturunan gambar Allah dengan mereka yang menurut gambar manusia. Dan di bawah pengaruh anak-anak perempuan manusia inilah anak-anak Allah mengambil istri siapa saja yang disukai mereka, menunjukkan arah yang salah yang dituju umat manusia. Bacalah Kejadian 6 ayat 1-5. Sungguh kesaksian yang kuat tentang kerusakan dosa. Mengapakah kita harus melakukan semua yang kita bisa dalam kuasa Tuhan untuk menghapus dosa dari hidup kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka kejahatan demi kejahatan mulai dipertunjukkan di dalam kehidupan manusia. Kita sudah mempelajari bagaimana Kain melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dia mendendam dan pada akhirnya dia membunuh Habel. Dan ada juga kejahatan yang dilakukan oleh keturunan dari Kain, yakni Lamek. Ada perbedaan antara kejahatan Kain dan kejahatan Lamek. Tidak seperti Kain, Lamek melakoni pembunuhan selangkah lebih buruk. Lamek melakukan pembunuhannya sebagai tindakan yang positif dan perbuatan berharga, serta secara harfiah menyombongkan perbuatan itu. Dia telah melakukan akan kejahatan di mata Tuhan, tetapi dengan bangganya ia berpikir bahwa kehebatannya melakukan akan hal ini dan bukan untuk datang kepada Tuhan berbalik dan bertobat. Justru ia menyombongkan akan perbuatan salahnya ini. Sementara Kain memilih untuk tetap diam. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Lamek, justru ia menulis sebuah lagu dari kejahatan yang ia telah lakukan. Sementara Kain memohon belas kasihan dari Tuhan, tetapi Lamek yang ia lakukan adalah mengabaikan Tuhan dan sebaliknya menundukkan istri-istrinya pada kehebatan-kehebatannya dan aksi pembunuhannya sebagai perbuatan yang layak untuk dipuji. Kalau kita melihat di dalam setiap kehidupan para leluhur manusia ini, dicatat bahwa Kain mengadopsi paham monogami, sedangkan Lamek justru memperkenalkan poligami, atau dengan kata lain bahwa laki-laki dapat memiliki lebih dari satu istri. Dan kejahatan ini pasti akan mempengaruhi generasi Kain dan keturunannya berikutnya. Perubahan pola pikir yang sama yang diamati dalam kejahatan Kain lalu dibandingkan dengan Lamek juga dapat ditelusuri di sini. Kegagalan dalam hubungan vertikal antara Allah dan manusia menghasilkan suatu kejahatan terhadap manusia lainnya. Ketika terpisah hubungan dengan Tuhan, maka kita akan berusaha untuk berpikir dengan cara kita sendiri, dan seringkali pola pikir ataupun cara pikir kita berbeda dengan apa yang Allah inginkan untuk kita pikirkan dan menghasilkan
melakukan suatu kejahatan terhadap sesama kita. Kenyataannya, Lamek bertindak ke arah berlawanan dari pengampunan. Dia berbicara soal balas dendam. Sementara Kain dibalaskan hanya 7 kali, Lamek membutuhkan peningkatan menjadi 77 kali. Dengan kata lain, dia sudah mengetahui bahwa tindakan-tindakannya adalah tindakan salah. Tetapi sayang sekali dia tidak mau datang kepada sumber pengampunan dengan selalu melakukan kejahatan demi kejahatan terus-menerus. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian 4 ayat 25, di sana Adam bersetubuh pula dengan istrinya dan melahirkan Set. Nama ini diberikan oleh Hawa yang menunjukkan bahwa Tuhan telah meletakkan benih yang lain menggantikan Habel. Dan benih mesianik ini akan diteruskan di garis keturunan Set. Dan kejahatan manusia terus bertambah dan semakin hebat. Ketika kita melakukan kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepadanya dengan pertolongan Tuhan, maka Ia akan mengampuni kita. Belajarlah dari warisan yang diberikan Kain dan keturunannya selanjutnya. Pada akhirnya mereka tidak setia kepada Tuhan. Mari kita mengasihi Allah, menghormati Dia di dalam setiap kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Ketika kami melakukan kejahatan di mata Tuhan, kami mau datang meminta ampun, dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.